4 penyebab bencana di sebuah negeri. Tahukah kita penyebab datangnya bencana? Pernahkah kita memikirkan apa penyebab Allah menimpahkan bencana pada suatu negeri? Adakah kita meyakini bahwa bencana hadir dikarenakan ulah tangan kita sendiri? Ataukah kita mengikuti prasangka buruk bahwa Allah menzolimi hambanya dengan berbagai macam bencana yang ditimpakan pada suatu kaum? Dan apa saja musibah yang menimpamu, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tangan kamu sendiri. Dan Allah memaafkan sebagian besar dari dosa-dosamu. Al-Imam Al-Qurtubi dalam kitab tafsirnya menyebutkan berbagai faktor yang menyebabkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mendatangkan bencana yang membahayakan para penduduknya. Berikut beberapa di antaranya. Pemimpin yang zalim. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat membenci siapapun yang melakukan kezaliman besar maupun kecil, apalagi jika dilakukan oleh seorang pemimpin. Sebab mereka mempunyai lebih banyak peluang dan kekuatan untuk melakukan kezaliman, dan juga berdampak sangat luas. Karena pentingnya pemimpin yang adil, Nabi Muhammad SAW pernah berpesan, sehari seorang pemimpin yang adil lebih utama daripada beribadah 60 tahun. Dan satu hukum ditegakkan di bumi akan dijumpainya lebih bersih daripada hujan 40 hari. Rasulullah SAW memberitahukan bahwa di akhir zaman nanti dan sebelum munculnya Al-Mahdi, umat akan ditimpa musibah besar, seperti cobaan dan siksaan yang berat yang dilakukan para pemimpin dan hakim yang zalim. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, akan turun kepada umatku di akhir zaman nanti cobaan yang dahsyat dari pemimpin mereka. Belum pernah terdengar cobaan yang lebih dahsyat darinya, sehingga bumi yang luas itu terasa sempit bagi mereka, karena bumi dipenuhi oleh kejahatan dan kezaliman. Seorang mukmin tidak mendapatkan tempat berpindah dari kezaliman itu. Kemudian Allah Azza wa Jalla mengutus seorang dari keturunanku. Dia akan memenuhi bumi dengan keadilan sebagaimana bumi dipenuhi dengan kejahatan dan kezaliman. Penduduk bumi dan langit ridho dengannya, dan bumi tidak menyimpan sesuatu pun dari perutnya kecuali mengeluarkannya. Begitu pula dengan langit, kecuali Allah menuangkannya ke bumi. Ia hidup di tengah-tengah mereka selama 7, 8, atau 9 tahun, agar semua yang hidup dan mati menikmati apa yang telah diperbuat Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap penduduk bumi dan kebaikannya. Ulama su yang haus jabatan. Dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang mempelajari suatu ilmu yang seharusnya diharap dengan wajah Allah, tetapi jika ia mempelajarinya hanyalah untuk mencari harta benda dunia, maka dia tidak akan mendapatkan wangi surga di hari kiamat. Al-Alamah Al-Minawi dari Imam Suyuti mengatakan, bencana bagi umatku datang dari ulama su, yaitu ulama yang dengan ilmunya bertujuan mencari kenikmatan dunia, meraih gengsi dan kedudukan. Setiap orang dari mereka adalah tawanan setan. Ia telah dibinasakan oleh hawa nafsunya dan dikuasai oleh kesengsaraannya. Siapa saja yang kondisinya demikian, maka bahayanya terhadap umat datang dari berbagai sisi. Mereka mengikuti ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatannya. Ia memperindah penguasa yang menzolimi manusia
dan gampang mengeluarkan fatwa untuk penguasa. Pena dan lisannya mengeluarkan kebohongan dan kedustaan. Karena sombong, ia mengatakan sesuatu yang tidak ia ketahui. Tidak ada lagi amar ma'ruf nahi mungkar. Memelihara diri dari siksaan dan kemungkaran yang bisa jadi tidak hanya menimpa diri kita adalah syariat agama yang harus diperhatikan. Imbas dari dosa terkadang bukan hanya menimpa pelakunya, juga bisa menimpa orang lain, bahkan ia termasuk orang-orang soleh sekalipun. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan peliharalah dirimu dari siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang zalim saja di antara kamu. Dan ketahuilah bahwa Allah amat keras siksanya." Dalam sebuah hadis dari Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Sungguh kami pernah mendengar Nabi SAW bersabda, sesungguhnya jika manusia melihat seseorang melakukan kezuliman, kemudian mereka tidak mencegah orang itu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meratakan azab kepada mereka semua." Maksiat merajalela. Dikisahkan oleh Sofia radhiyallahu anha tentang gempa yang terjadi di zaman Umar radhiyallahu anhu. Pernah terjadi gempa bumi di Madinah pada masa Umar radhiyallahu anhu, sehingga beberapa pagar roboh. Lalu Umar berkhutbah, "Apa yang terjadi, wahai sekalian manusia? Betapa cepatnya maksiat yang kalian lakukan. Jika terjadi gempa bumi lagi, kalian tidak akan menemuiku lagi di Madinah." Itulah 4 penyebab terjadinya bencana, musibah, atau wabah di sebuah negeri. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga diri kita, keluarga, dan seluruh umat Islam, khususnya Indonesia, dari segala macam bencana yang meresahkan tersebut, dan menjadikan Indonesia negeri yang baudotun, toibatun, warobun ghafur.